Sehat ya Bana? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih Bana atas waktunya hari ini menyempatkan untuk kesibukan Bana hari ini untuk saya ingin Pak observasi Bana ini. Kapan lalu itu kan saya sudah janjian sama Bana sehingga Bana ada waktu longgarnya hari apa. Kebetulan alhamdulillah hari ini Allah kasih kita beri kelonggaran sehingga kita bisa bertatap muka langsung pada Bu Ana. Nah, berkaitan untuk pertemuan hari ini, Bu Ana ini adalah pra observasi yang mana adalah tujuannya nanti saya akan kelanjutannya setelah pra itu ada tahapan observasi dan pasca observasi. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke pra yang selanjutnya, di sini saya ingin mau bertanya ke Bu Ana. Selama ini Bu Ana kan sudah membersamai anak-anak untuk berproses pembelajaran di kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran apa sekiranya nanti saya bisa membersamai Bu Ana di sesi observasi? Untuk tujuan yang sudah saya rencanakan berdasarkan dari kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya itu berkaitan dengan memahami tata ruang, aturan, lebih ke aturan tata ruang mulai dari tingkat kota, kota kabupaten, kemudian provinsi sampai pada nasional. Terima kasih. Nah, di sini Mbak Nana, tujuan pra ini nanti kedepannya kalau saya sudah istilahnya mensupervisi ya Mbak Nana nanti di kelas. Untuk kelanjutannya dari tujuan pembelajaran yang Bu Ana sudah sampaikan. Nah, ini untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Ana seperti apa, Bu? Saya merencanakan area pengembangan yang ingin saya kembangkan ini lebih ke partisipasi aktif anak. Selain itu juga partisipasi aktif dalam memahami materi yang akan saya sampaikan melalui PowerPoint, seberapa cepat, seberapa tepat mereka dalam memahami informasi materi yang akan saya tampilkan melalui PowerPoint. Nah, dari situ saya nanti akan bisa melihat mana yang low learner, mana yang middle, dan juga mana yang high. Karena memang kebetulan kelas saya ini kelas yang heterogen, jadi komposisi antara siswa yang low, middle, dan high itu lebih banyak yang low sama middle. Jadi memang itu harus saya ketahui dari awal. Jadi intinya ini kelas yang Bu Ana ampu itu adalah ada tingkatannya ya Bu Ana di sini adalah heterogen, kemudian di sini ada yang low, middle, dan high. Nah, ini strateginya Bu Ana yang mana Bu Ana nanti menyampaikan, tadi sudah menyampaikan dengan strategi PowerPoint yang disampaikan sehingga anak-anak yang ada 3 tingkatan ini bisa memahami. Nah, ini strategi yang seperti apa yang Bu Ana lakukan untuk bisa mengcover dari low dan kemudian yang middle itu bisa komposisinya ini nanti bisa memahami berkelanjutan apa yang disampaikan materinya oleh Bu Ana. Strategi yang saya rencanakan itu setelah saya menyampaikan materi, jadi saya sampaikan materi. Setelah itu saya akan memberi pertanyaan pemantik, istilahnya pertanyaan yang dadakan berkaitan dengan apa yang ada di materi yang ada di PowerPoint. Jadi supaya anak-anak ini istilahnya tidak cepat bosan, kemudian saya benar-benar tahu mereka ini dalam kondisi konsentrasi, mereka sedang memperhatikan atau tidak. Selain itu tujuan besarnya itu adalah balik lagi untuk mengetahui mana yang memiliki tingkat literasinya tinggi, mana yang rendah sekali. Jadi lebih ke memberi pertanyaan secara dadakan, pertanyaan pemantik. Oke. Jadi intinya kalau yang Bu Ana sampaikan, Bu Ana sudah luar biasa ini. Yang ditangani Bu Ana adalah anak yang memiliki 3 tingkatan, yang mana ini adalah Bu Ana bagaimana memiliki strategi yang luar biasa. Ada pertanyaan pemantik, kemudian pengembangan literasinya, pengembangan literasi di sini apalagi sudah dipaparkan Bu Ana melalui PowerPoint, sehingga strategi ini dari PowerPoint ini baru anak-anak nanti bisa merespon apa yang Bu Ana sampaikan. Ini sudah luar biasa. Bu Ana sudah istilahnya menangani di mana ini adalah anak-anak sudah berdiferensiasi, kemudian anak-anaknya bagaimana berdiferensiasi ini bisa
nantinya apa yang materi yang bisa Bu Ana sampaikan itu bisa dipahami secara keseluruhannya. Nah, dari sini tadi Bu Ana sempat membimbing dengan penuh sabar sehingga nanti yang low ini jangan sampai terus ketertinggalan ya Bu Ana ya. Jadi kesabaran Bu Ana ini sudah di situ Bu Ana sudah menerapkan kompetensi sosial emosional. Jadi di sini kesabaran Bu Ana memahami siswa dengan 3 kondisi, apalagi yang materi yang Bu Ana sampaikan ini kan tidak hanya tingkat kota aja ya Bu Ana keberlanjutannya. Nanti bahkan anak bisa berliterasi ke tata ruang tingkat provinsi, kemudian bahkan tingkat nasional Sabang sampai Merauke ya Bu Ana ini ya. Nah, di situ. Nah, mungkin Bu Ana ada yang ingin disampaikan atau dalam pra ini yang mungkin ingin disampaikan. Saya mencoba mengambil langkah antisipatif, misalkan nanti di kelas itu tuh ternyata ada yang low learner dan kemudian jumlahnya itu sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang middle maupun yang high, itu mungkin nanti saya akan mencoba untuk menerapkan metode teman sebaya. Nah, jadi teman-teman yang sudah paham lebih dahulu itu nanti bisa berbagi apa yang mereka pahami itu dengan teman-teman yang masih low. Jadi nantinya itu akan saya bagi menjadi kelompok, dan ini hanya untuk langkah antisipatif aja jika nanti ternyata saya temukan hal seperti itu. Jadi lebih memanfaatkan untuk pembelajaran teman sebaya, karena memang pada dasarnya siswa itu kan jika dipahamkan oleh teman-teman mungkin dengan bahasa yang mereka jauh lebih, karena teman sebaya aja jadi lebih bisa dipahami, mungkin itu yang akan saya coba untuk lakukan sebagai langkah antisipatif. Luar biasa nih strategi Bu Ana. Bila Bu Ana sudah memaparkan pakai slide, itu nanti ada yang bisa memahami atau tidak. Nah, bagi yang belum bisa memahami, nah di sini Bu Ana sudah menentukan strategi lagi. Dan strateginya Bu Ana sudah 2 kali. Jadi ini strategi yang tadi memahamkan untuk kedepan literasi, kemudian di situ ada strateginya adalah teman sebaya yang nanti menjelaskan agar anak yang low ini bisa mengimbangi ya gitu, karena bahasa-bahasa anak-anak kalau teman sebaya itu kan lebih enjoy, mungkin kan kalau nggak ada istilahnya nggak ada sungkan ya, lebih enjoy seperti itu ya. Oke Bu Ana, untuk pertemuan kali ini mohon izin kesempatan untuk saya nanti setelah pra observasi ini saya akan mengsupervisi di kelas Bu Ana, yaitu dengan tujuan ingin mengetahui juga ya sharing baik lah istilahnya, itu sejauh mana si penerapan pembelajaran, capaian, dan nanti adalah target Bu Ana ke depan untuk bisa menyampaikan strategi-strategi, kemudian mungkin ada kendala yang bisa Bu Ana bisa selesaikan, dan strategi apa yang akan Bu Ana tentukan untuk tindak lanjutnya nanti. Oke Bu Ana, nanti kira-kira saya diberi waktu kapan ya untuk observasi di kelas Bu Ana? Kemungkinan hari Rabu jam ke-1 hari Rabu ya? Hari Rabu, hari Rabu apa Selasa? Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa jam ke-1. Oke. Makasih Bu Ana untuk waktunya. Sampai ketemu di hari Selasa. Salam sehat. Semoga Bu Ana diberi keberkahan, sehat dan bahagia. Makasih ya Bu Ana. Terima kasih. Salam sehat. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pas hari Minggu juga kayaknya saya lihat berita di Pantai Tambarejo anginnya kenceng ya, ada yang rumahnya di area sekitar kayaknya kenceng banget. Jadi jaga kondisi kalian, stamina-nya dijaga karena musimnya sudah mulai masuk musim hujan. Oke. Seperti itu kan, bahkan sekarang ini kayaknya untuk aspek sudah ada aplikasi 3D 3 dimensi, benar-benar seolah-olah sudah seperti rumah, mulai dari
bentuk eksterior bangunan sampai pada bentuk desain interior bangunan itu sudah kelihatan. Itu catnya rumah warna apa, motifnya di warna apa, itu semuanya sudah punya ada di 2, 3, 3 apa perbedaan? Boleh secara menyeluruh, boleh secara spesifik yang kalian belajar berliterasi. Perbedaannya ada pada lebih ke materi apa yang kamu pahami sama manfaatnya. Satu orang satu warga. Mau menuliskan email juga boleh. Yuk silakan prepare hari sekarang. Yang sudah dapat silakan langsung masuk.
itu ya yang di saat saya observasi di kelas Buana itu bagaimana perasaan Buana? Jujur agak deg-degan karena apa namanya, dan ini benar-benar natural tanpa persiapan. Saya pun pengennya ngajar nyantai, tapi setelah mau diobservasi jadi saya harus menyiapkan beberapa media pembelajaran secara lengkap, dan untungnya saya sudah punya, cuman belum saya revisi aja disesuaikan dengan tujuan. Kemudian yang kedua, deg-degan sekaligus ini bisa saya jadikan bahan refleksi diri. Akhirnya saya mengevaluasi diri selama ini ngajar saya
aja ya. Ini memang apa ya, kita ada pemikiran yang sama sebenarnya hari ini. Tantangan ini nanti mungkin apa sudah ada ide atau mungkin ini saya apakan lah itu seperti itu, ada muncul ide seperti ada buat Oh, ide sejauh ini yang saya lakukan dan yang harapannya itu saya bisa menyajikan pembelajaran yang ini bisa diterima gitu kayak gitu yang masih terpikirkan dari saya, lalu mungkin juga mengembangkan media yang bisa dipahami oleh semua tingkatan kemampuan siswa dan tidak mengkerdilkan low tapi juga tidak membuat yang high ini merasa wah tapi benar-benar bisa bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi, saling misalnya yang high yang pinter ini bisa untuk merangsang yang memaju yang tidak bisa. Kemudian sebenarnya saya itu sering bilang ke anak-anak gitu, kalau di pembelajaran geografi itu saya tidak menuntut kalian untuk bisa memahami, untuk bisa menghafal semua materi. Tujuan utama saya adalah anak-anak itu bisa peka terhadap lingkungan, kemudian bisa menganalisis, oh ini kenapa bisa seperti ini, minimal muncul pertanyaan yang demikian. Nah itu yang mungkin akan saya gali terus dan akan saya gunakan itu untuk mengasah kemampuan yang low ini tadi, minimal untuk mengenali lingkungan sekitar supaya mereka bisa belajar untuk berpikir kritis. luar biasa. Ini sudah ada ide yang muncul dari Bu Ana yang mana nanti kan memberikan stimulus atau pertanyaan pematik, mana nanti yang low ini bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, jadi tidak hanya stagnan dia rumah aja kan nggak seperti itu. Nah, luar biasa idenya Bu Ana ini. Nah ini untuk harapan-harapan ke depan